Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ada di Tembesi Bengkel ya guys. Jadi saya mau lihat proses panen selada. Nah, ini ke tempatnya Mas Dwi. Di posisi jam 7. Jadi kita mau ke lokasinya Mas Dwi yang ada di Tembesi Bengkel. Nah, inilah jalan Tembesi Bengkel. Pak, ini lokasi jalannya, ada beberapa yang disemenisasi dan ini ketemu tanah dan batu-batuan. Untuk warga di sini guys, itu mayoritas adalah petani ya, baik itu sayuran dan ada juga yang memelihara ikan air tawar ya, ikan konsumsi hari-hari. Ada lele, patin, ada gurami juga, ikan emas. Tapi kali ini karena kemarin saya sudah janjian sama Mas Dwi, kita akan lihat panen selada di lahan garapan Mas Dwi. Jadi saya pakai motor dan tangan sebelah kiri saya pegang handphone. Nah, ini harus pelan-pelan karena jalannya ada yang belum rata ini guys. Oke, tetap pantengin terus di channel Nunung Sulistianto ya guys. Jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham tentunya. Oke, saya akan matiin dulu karena harus konsentrasi untuk mengendarai motor. Nah, ini kan jalannya udah agak kayak gini. Nah, ini itu salah satu lahan garapan petani yang ada di Tembesi Bengkel guys. Oke ya. Oke guys, lihat nanti sudah mau nyampe. Nah, di depan ini lahannya Mas Dwi. Ini lahan bapaknya. Nanti kita akan lihat apa yang ditanam oleh bapaknya guys. Nah, oh udah dipanen guys. Lambat guys, sudah ditimbang guys. Nah, inilah. Wes rampung. Oh ya, oke. Alhamdulillah masih rezeki. Jadi kita bisa langsung lihat proses panen selada yang tiap harinya dilakukan Mas Dwi. Assalamualaikum. Nah, ini. Guys, ini dari kecil ini sudah agak sedikit besar ya guys. Nah, itu yang Mas Dwi baru mau menambahkan pupuk. Nah, ini harus dites ya. Ini alat ukur untuk kadar apanya Mas? Airnya? ppm, TDS meter. Oh, ppm, TDS. Pakai alat juga. Alat pak, kepekatannya pokoknya. Nah, jadi harus pakai alat juga ya untuk mengukur airnya, dan ini juga akan ditambahkan pupuknya juga. Fermentasi gitu ya Mas? Tidak sembarang itu ya, sembarang ngasih pupuk. Ini maksudnya baru menambahkan. Jadi untuk pupuk ini tiap hari Mas? Tiap hari nambah air, nambah pupuk. Oh, jadi Karena udah besar kan? setiap hari khusus yang sudah besar nambah air dan nambah pupuk ya. Jadi harus benar-benar rajin atau memantau ya, jangan sampai nanti kekurangan air atau pupuknya juga, karena akan menghambat perkembangan si tanaman selada ini gitu. Kalau untuk dari awal itu Mas Dwi
itu berapa hari ya Mas Dwi ya dari dia biji ya ini ya. Biji ya. Biji itu sampai dia pasca panen itu panen itu 40 hari. 40 hari. Oh, 40 hari guys. Itu tidak pengaruh dengan cuaca panas atau hujan ya, Sangat tetap. pengaruh karena nggak pakai atap, sangat pengaruh sekali. Oh, berarti bagusnya itu sistem ada atap ya. Ada atap. Istilahnya Jepangnya disungkup ya. Pakai Di kayak greenhouse. Nah, itu. pasti lebih bagus. Bahasa Jepangnya greenhouse. Nah, inilah nanti kita akan lihat bagaimana teknik panennya. Jadi tidak sembarang ngambil atau gimana ya. Itulah nanti akan kita apa? Nah, ini pakai air bersih ya. Air turun. Air ATB, air turun bukit. Nah, jadi ATB air turun bukit. Nah, ini bening sekali ya, jernih. Nah, itu sama juga. Dan ini yang akan dipanen tuh sebelah sini ya, Mas Wi ya. Ya, nerusin yang kemarin. Ini nerusin yang kemarin. Jadi panennya tuh Continue tiap hari ya. Jadi berarti penanamannya pun juga bisa tiap hari Mas ya, karena akan Minggu, Pak. per minggu ya. Tapi kekejar bisa tiap hari nanti panen ya. Oh, per minggu harus nanam lagi. Nah, tuh rapi banget hijaunya. Aduh, mantep lah. Nanti akan kita lihat lokasi bapaknya Mas Dwi itu tanamannya apa aja, nanti saya akan seret dia ke sana nanti biar tahu apa yang ada di Tembesi Bengkel ini ya, guys. Menunggu Mas Dwi menambah air dan pupuk ya. Saya lihat ini dulu karena akan melihat teknis untuk panennya gimana caranya habis diambil dari ini apa kotak ini, istilahnya apa saya juga belum paham namanya, pot panjang ini. Nanti habis ini mungkin dicuci atau mungkin akarnya dipotong atau gimana, itulah yang nanti akan kita ambil videonya ya guys. Seger-seger guys. Belum kasih atap ya, jadi hanya masih sebagian karena ini juga akan berpengaruh dengan modal tentunya ya. Nah, kalau dari atap ini pastinya akan lebih menambah kos untuk biaya material atau mungkin untuk sarana tempat pembibitannya ini ya guys ya. Nah, kalau ini masih belum dikasih atap, pasti akan berpengaruh dengan hasilnya ya, antara yang di atap maupun yang tidak di atap. Coba kita mau lihat teknis untuk yang sudah dipanen itu ya.
Mas Dwi. Ini lahan cabe dikolaborasi sama timun guys. Nah nih, ini cabenya ya, cabe keriting ini guys, dan ini timunnya. Nah ini timunnya guys. Nah di Tumpang Sari guys, ini lahannya besar banget. Menurut info hasil dari pertanian atau perkebunan di sini itu bisa mencukupi hanya 40% ya untuk di Batam. Jadi lainnya itu sayuran atau yang lainnya itu memang dari daerah Sumatera maupun mungkin dari Tanjung Pinang dan daerah lain ya. Jadi ya untuk pasokan memang Batam ini karena mungkin lahannya juga kurang atau mungkin tingkat kesuburannya juga mungkin kurang atau gimana, jadi memang hanya beberapa lahan yang bisa ditanam yang untuk bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal tentunya ya. Nah, inilah area perkebunan atau lahan yang dikelola oleh masyarakat Tembesi Bengkel, yang ini tanam cabai dan timun. Ini lahannya Mas Dwi juga. Ini sebagian pisang ya, ini belum dimaksimalkan banget ya. Ini bisa dimaksimalkan untuk edukasi atau mungkin wisata agro tentunya. Jadi berkolaborasi dengan beberapa petani yang ada di sini, ini sangat bisa menjadikan cuan untuk di sektor pariwisata tentunya. Guys, kita lihat teknis Mas Dwi untuk packing. Nah, ini caranya kayak gini. Nah, ditata dulu guys. Nah, rapi, bener-bener rapi banget. Nah, ini jadi akarnya udah sebagian dipotong ya karena panjang. Nah, ini teknisnya seperti ini. Ambil plastik. Jadi ini isinya timbangannya tuh berapa kiloan Mas? 1 kilo. Itu segitu 1 kilo. Oh itu 1 kilo guys. Nah ini teknisnya seperti ini. Unik tapi mempercepat sistem kerja. Satset. Nah, kata orang Belanda satset. Nah gini guys. Segitu banyak baru sekilo guys. Nah, coba. Nah ini yang sudah dirapikan dan dicuci sama istrinya Mas Dwi. Nah, oke, nanti kita lihat teknis manennya gimana nanti ya. Nah, ini seger-seger gitu. Yang suka daun-daun muda silahkan ke sini Tembesi Bengkel, bisa mampir ke tempatnya Mas Dwi untuk usaha hidroponik. Ini langsung ke petaninya ini guys. Jadi benar-benar bisa lihat, bisa belajar dengan Mas Dwi juga tentunya. Yang punya Bapak panen kapan Mas? Kurang tahu tuh Pak. Lama ya. Nanti kita lihat di lahannya bapaknya Mas Dwi. Di sebelah itu tales ya Mas ya? Tales. Tanam tales. Oke. Prosesnya guys, nanti kita tinggal oh sistemnya gini, kirain langsung diambil satu-satu Mas. Oh gini ya, coba nanti kita lihat Mas Dwi ngambil satu banjar ya. Nah, kirain prosesnya itu ya itu tadi dari sana tuh diambil satu-satu, ternyata tuh tutupnya itu langsung diambil jadi satu deret. Itu berapa itu Mas isinya Mas?
Paling kita 9-10. 9-10 ya, dari satu itu ukuran itu ya. Nah ini tekniknya seperti ini. Jadi memang semuanya itu harus belajar ya kalau ingin tahu. Jadi inilah edukasi yang perlu ditularkan, atau kita juga harus paham. Supaya tidak gagal paham, ya silahkan mampir ke tempatnya Mas Dwi yang ada di Tembesi Bengkel, Kota Batam. Nah, ini adalah budidaya atau mungkin petani selada. Nah, ayo kita lihat cara ngambilnya tadi ya, karena tadi belum kita shoot dengan jarak dekat guys. Guys, satset. Oke guys, nah inilah Mas Dwi baru ngangkat, langsung posisi dibawa ke sana guys. Jadi setiap harinya inilah yang dikerjakan atau dilakukan kan Mas Dwi, baik itu panen ataupun mungkin mulai bibit ya, mulai bibit. Jadi usia siap panen itu Mas Dwi tadi menginfokan itu 40 hari ya Mas ya? Iya. 40 hari itu maksimal Mas? 40 hari mulai ngangkat, mulai 12 lagi. Oh gitu. Jadi di bawah 40 hari tidak boleh berarti? Bukannya nggak boleh Pak, hitung beratnya. Oh gitu, berarti bobotnya ya, berarti ngitung bobotnya supaya dapat ya, istilahnya hitung-hitungannya masuk gitu, biar masuk gitu. Jangan satset tapi nggak masuk kan gitu. Nah itulah trik-trik triknya gimana supaya bobotnya masuk dan harga jualnya pun juga bagus. Jadi teknisnya ternyata itu dari bibit ini, jadi tidak langsung sampai ke panen. Jadi nanti kan mungkin ada tempat-tempat yang sudah kosong. Jadi ini nanti baru dipindah ke sini. Yang ini nanti setelah yang kosong itu baru dipindah ke sebelah sini guys gitu. Jadi dia muter terus gitu ya guys ya. Nah, yang setelah itu pindah ke sini. Jadi ya itu tadi ya, biar setiap harinya bisa panen tentunya guys ya. Nah, ternyata begitu ya guys. Mantap kali ya. Tetap harus belajar apa yang belum kita tahu, dan kita tidak boleh malu tentunya ya. Ini sirkulasi yang ada di bawah, jadi airnya akan mengalir terus ya guys. Nah ini airnya mengalir terus, ini bisa saya buka. Nah ini airnya mengalir ini guys. Oke, atau mungkin bisa dilihat yang lebih jelas tuh di sini yang sudah dibuka. Nah guys, ini guys, jadi dia mengalir terus airnya karena ada pompa di bagian bawahnya tadi ya. Ini sistemnya tanaman selada dengan teknis hidroponik ya guys. Ini baru 2 jalur ya. Nah, ini mulai pembibitan itu dia pakai busa ya. Ini ntar ya kita lihat. Nah, ini Baru kemarin Sabtu. ntar saya ambil dulu guys biar nampak. Nah ini menggunakan busa ya. Jadi yang udah dipotong-potong petak-petak, posisinya nanti peletakannya itu di sela yang potongan ini ya. Ini baru berapa hari mas? Baru 1 hari, dari 1 hari. Jadi kalau saya tiap hari di sini keren juga. Jadi dari hari pertama sampai ya minimal sudah nampak daunnya tuh akan keren hasilnya ini pasti guys. Nah inilah baru 1 hari ya.
Oke. Hari biasanya dia mulai pecah. Udah mulai pecah kulitnya itu ya baru. Akar udah. Akarnya udah numbuh, kalau 1 hari udah pecah. Nanti 3-4 hari. Daunnya baru keluar 3-4 hari. Nah, ini yang sudah pasca panen 40 hari ya. Dari biji ini guys, nah, jadinya inilah segerombolan daun muda. Alhamdulillah disuguhin Mas Dwi sama istri kopi sama jajanan. Oh itu sepeda di sini bisa untuk belajar sepeda, yang hobi-hobi sepeda juga ya guys. Terima kasih kopinya Mas Dwi, Mbak, jajanannya, semoga seladanya semakin mantap, berkah, berlimpah rezeki, dan sing penting sehat. Nah, iki genduke iki lho, genduke lho. Kues nduk ya. Kues. Selada gitu loh, Nduk. Pak Dene kan sepeda terus tuku selada ya, Nduk. Nah, ini tadi proses yang dari awal tadi ya guys, itu yang dari biji tadi. Nah, ini yang sudah 3-4 hari yang diobrolin sama Mas Dwi, itu udah pecah dan udah mulai tumbuh daun ya. Nah, ini bedengan pertama ya. Nanti berapa hari lagi barulah nanti akan dipindah ke bedengan yang kedua, terus bersambung ke sampingnya, dan ini kalau udah panen tetap berselang-seling gitu guys ya. Nah, inilah jadi teknisnya itu memang harus dipelajari detail ya. Nah, ini yang dipanen tadi yang udah kosong itu guys. Nah, nanti akan dipanen, jadi setiap harinya itu 19-20 kilo. Itu hanya satu tempat ya yang di store sama Mas Dwi. Nah, jadi perkiraan dalam satu harinya itu berapa, taruhlah 20.000, taruhlah 20.000 aja. Nah, jadi sehari bisa 400.000 yang diterima cash Mas Dwi setiap harinya juga. Nah, itulah mungkin teman-teman yang tertarik untuk jadi petani selada sistem hidroponik, nanti bisa komen di bawah ya, khususnya yang di Batam, nanti bisa belajar dengan Mas Dwi tentunya. Nah, oke guys, mungkin itu aja. Saya nggak sempat ke kebunnya bapaknya Mas Dwi karena harus bergerak ke lokasi yang lainnya lagi. Nanti akan saya buatkan konten yang berikutnya khusus di kebunnya Mas Dwi yang menanam talas ya, talas itu. Oke, terima kasih yang sudah tonton video di channel Nunung Sulistianto. Yang sudah subscribe terima kasih juga, yang belum subscribe tolong bantu subscribe supaya info atau video ini bisa dilihat atau tersampaikan saudara-saudara kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share tentunya. Ambil baiknya dan buang yang buruknya. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera, dan selalu diberkahi dan diberikan kemudahan segala urusan kita tanpa terkecuali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap terus semangat dan berkarya di jalur kita masing-masing.